Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya coba membahas sedikit tentang Facebook. Nah, karena di luaran sana saya lihat banyak yang menjadi konten kreator sekarang itu di Facebook karena mungkin baru booming saat ini ya, bahwa di Facebook ini bisa mendapatkan penghasilan teman-teman. Oke, nah di dalam kita menjadi seorang konten kreator untuk mendapatkan penghasilan baik di platform TikTok, YouTube, ataupun Facebook saat ini, kita harus tahu nih, target kita ini akan kemana, atau kita akan membuat video apa yang informatif atau menghibur para audiens atau penonton kita. Nah teman-teman, di sini kita harus memahami dulu nih, target kita itu membuat video itu untuk penonton seperti apa. Nah kalau teman-teman membuat video tentang masak-masak, artinya teman-teman akan mendapatkan penonton yang satu niche atau satu tema juga dengan teman-teman, atau sama kesukaannya dengan teman-teman, yaitu memasak. Nah hal ini perlu di mindsetkan di pikiran teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita membuat konten yang tidak ada informasinya di situ atau tidak menghibur, maka video-video kita akan di skip. Lalu teman-teman, di Facebook ini kan mempunyai aturan untuk dimonetisasi kita harus mengejar 60.000 menit jam tayang dan juga 5.000 pengikut. Nah sekarang kita sisihkan dulu nih pengikut ini, tidak usah dulu kita pikirkan yang pengikut. Kenapa? Karena pengikut itu akan secara otomatis mengikuti ketika video-video kita itu bagus. Nah pertanyaannya sekarang, video mana nih yang harus kita prioritaskan? Reels video kah atau video panjang? Nah sekarang ini kalau saya lihat, teman-teman atau orang-orang sekarang itu berfokus ke Reels. Padahal di Reels video itu hanya mempunyai durasi 0 sampai 1,30 menit. Jadi 1 menit 30 detik lah teman-teman ya. Sedangkan kalau mau capai 60.000 jam dengan durasi tonton seperti itu, wah itu lama banget teman-teman ya. Jadi ketika saya mempelajari 4 hari ini di Facebook, ternyata Facebook dan YouTube itu sama. Pada prinsipnya adalah kita harus dimonetisasi. Dimonetisasi, apa itu monetisasi? Yaitu kita bisa dibayarkan dengan iklan. Jadi ketika kita buat video, maka akan ditampilkan iklan dalam video kita sehingga kita bisa mendapatkan uang dari situ. Itulah yang namanya monetisasi. Jadi ditampilkan iklan di video kita, itu namanya monetisasi teman-teman. Nah, tapi keuntungannya juga di Facebook ini berbeda dengan YouTube. Di situ ada yang namanya kita boleh mengirim star. Jadi sebenarnya Facebook ini adalah gabungan dari YouTube dan TikTok. Kalau TikTok itu teman-teman seperti di Reels teman-teman, atau di video-video kita bisa dikirimkan bintang atau emoticon yang bisa dihargai secara tanda kutip, ini adalah bisa dikonversi ke uang teman-teman ya. Dan inilah yang ada di Facebook. Tapi tujuan utama dari Facebook ini bukan ke situ, tetapi bagaimana kita dimonetisasi. Lalu seperti saya katakan tadi, yang mau kita upload itu video-video yang seperti apa. Nah teman-teman, ini saran dari saya, kalau teman-teman mau untuk mendapatkan syarat monetisasi secepat mungkin, teman-teman buat itu video-video panjang. Jangan takut teman-teman, karena di video panjang juga di atas 1 menit, teman-teman itu bisa mendapatkan yang namanya star atau bintang. Jadi orang-orang bisa mengirim star di video teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Kenapa Reels itu juga penting? Karena dengan Reels orang akan lebih cepat menemukan channel kita. Karena rekomendasi video Reels itu lebih cepat ditampilkan di beranda-beranda audiens atau penonton-penonton lainnya oleh Facebook itu sendiri. Nah teman-teman, ketika kita membuat video Reels, maka itu cepat sekali algoritma dari Facebook ini menampilkan ke penonton-penonton. Nah banyak sih teman-teman yang bertanya, lalu bang bagaimana kita bisa melihat algoritma itu bekerja di akun kita? Nah kalau teman-teman mau melihat algoritma itu bekerja, mudah sekali. Teman-teman pergi saja ke presentasi yang jangkauan teman-teman ya. Nah teman-teman lihat di situ, jangkauannya itu lebih banyak ke pengikut atau ke non pengikut. Kalau lebih banyak ke non pengikut, artinya algoritma dari Facebook ini sudah bekerja di channel Facebooknya teman-teman semua. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi. Jadi
di mana sih yang harus kita prioritaskan? Apakah Reels video atau video panjang? Sebenarnya dua-dua kita harus prioritaskan. Kita bisa buat Reels video, tapi kita juga ada baiknya kita buat video panjang untuk mengejar jam tayang. Jadi kalau teman-teman hanya berfokus ke Reels video, teman-teman akan sangat lama mendapatkan syarat untuk monetisasi tersebut. Sama seperti di YouTube. Kalau teman-teman hanya membuat short video itu di YouTube, teman-teman susah sekali mendapatkan monetisasi. Tapi kalau teman-teman membuat video panjang, itu akan lebih mudah teman-teman memenuhi syarat untuk monetisasi, dan teman-teman bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi di Facebook. Maka dari itu saya sarankan teman-teman buat video panjang. Dengan video panjang akan lebih mudah teman-teman untuk mendapatkan syarat monetisasi. Jadi itu ya teman-teman, jangan selalu berfokus kepada video Reels teman-teman, tapi buatlah video panjang. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita boleh membuat video yang menghibur atau informatif? Saya sudah katakan di awal, ketika kamu buat channel, ketika kamu mau terjun ke dunia konten, kamu sudah harus tahu apa target penontonmu. Kalau kamu mau buat konten masak-masak, berarti target penontonmu itu adalah biasanya paling banyak itu ibu-ibu. Nah, nanti ketika kamu membuat konten masak-masak, pasti algoritma dari Facebook ini akan menyebarkan video kamu itu ke penonton-penonton yang sama kesukaannya sama kamu, yaitu masak-masak teman-teman. Untuk itu perlu kita pahami yang namanya niche atau satu tema. Buatlah satu tema di Facebook Pro kamu itu. Kalau kamu buat konten campur-campur, nah maka algoritmanya juga akan campur-campur, sehingga akan terlalu sulit channel Facebook kamu bisa berkembang. Ibaratnya begini, ketika kamu bangun satu toko, kalau toko itu kamu jual beras, artinya toko itu adalah toko beras. Artinya orang yang membutuhkan beras yang akan ke situ. Tapi kalau toko itu campur, semuanya akan ke situ teman-teman. Memang di dalam membuat konten ini, ketika kamu masih pemula, dianjurkan ada baiknya teman-teman membuat konten campur-campur. Mau vlog, mau tutorial, apa semua boleh dibuat. Tapi ketika teman-teman sudah dapat temanya atau niche-nya di situ, teman-teman harus fokus ke situ. Jadi itu teman-teman ya. Jadi bagaimana supaya akun kita ini bisa berkembang, yaitu kita harus mengupload video-video panjang dengan tema yang sama. Karena algoritma dari Facebook ini akan lebih cepat membaca ketika kita memiliki satu tema. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.